Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas video saya. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sejarah Hukum Islam. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari selama semester 2. Yang pertama itu ada mengenai metode Imam Hanafi dengan Imam Maliki. Yang kedua mengenai perbedaan yang akurat tentang Ahlul Hadis dengan Ahlul Ra'yi. Yang ketiga mengenai perkembangan syariat Islam pada masa Hindia Belanda. Yang keempat perkembangan Nusantara. Yang terakhir ada salah satu contoh penerapan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayudin Oktavia Rahmadani, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama itu mengenai metode Imam Hanafi. Baik, langsung saja saya akan masuk ke materi yang pertama mengenai metode hukum Imam Hanafi dengan metode hukum Imam Maliki. Yang pertama, Imam Hanafi. Metode hukum Imam Hanafi dalam mazhab Imam Hanafi lebih mengandalkan Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan para ulama, dan qiyas atau penalaran analogis. Dalam mazhab Hanafi, Al-Quran dan hadis Nabi menjadikan pijakan utama dalam pembuatan hukum. Selain itu, kesepakatan para ulama, ijma juga dianggap penting untuk menetapkan hukum. Metode qiyas atau analogi yang dipakai untuk memperluas hukum dari kasus-kasus yang sudah ada ke situasi baru. Keistimewaan mazhab Hanafi adalah memberikan kebebasan berpendapat dan fleksibilitas dalam memutuskan hukum. Sedangkan Imam Maliki sebaliknya. Dalam mazhab Imam Maliki, sumber utama hukum adalah Al-Quran, hadis Nabi, dan amal ahlal al-Madinah atau disebut juga dengan praktik penduduk Madinah. Maliki menekankan praktik penduduk Madinah sebagai landasan fikihnya, sehingga selain Al-Quran dan hadis, jika dia juga memperhatikan kebiasaan dan praktik masyarakat Madinah sebagai faktor penentu hukum, Imam Maliki cenderung mengedepankan praktik lokal dalam menetapkan hukum Islam, berbeda dengan Imam Hanafi yang lebih mengutamakan penalaran dan kebebasan berpendapat. Yang kedua itu Ahlul Hadis. Ahlul Hadis merupakan kelompok yang memprioritaskan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber utama hukum Islam. Mereka menekankan tekstualitas dan literalitas ayat-ayat Al-Quran serta hadis Nabi dalam menetapkan hukum. Ahlul Hadis cenderung lebih menekankan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis dengan sedikit ruang bagi penafsiran atau interpretasi pribadi. Mereka berpegang teguh pada ajaran langsung yang diterima dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan Ahlul Ra'yi sebaliknya. Ahlul Ra'yi menggunakan penalaran rasional, ijtihad, dan interpretasi terhadap hukum Islam. Mereka lebih menekankan pada pendapat para ulama dan fatwa. Ini sedikit lebih mirip dengan metode hukum Imam Hanafi. Ahlul Ra'yi cenderung lebih fleksibel dalam penafsiran hukum dan dapat menggunakan ijtihad untuk menghadapi situasi atau masalah baru yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis Nabi. Mereka mengakui bahwa hukum Islam tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks, kondisi sosial dan kebutuhan zaman. Yang ketiga, perkembangan hukum Islam pada masa Hindia Belanda. Penerapan syariah Islam terjadi dalam konteks pengaruh kolonial Belanda yang terbatas. Meskipun Belanda mendominasi wilayah tersebut, terdapat upaya pembentukan lembaga peradilan Islam
di beberapa wilayah, terutama dalam penanganan perkara kekeluargaan. Namun, hukum positif Belanda secara umum lebih mendominasi dalam pengaturan hukum pada periode tersebut. Kolonial Belanda memiliki struktur hukum yang berbeda dengan hukum Islam, meskipun terdapat usaha pembentukan lembaga peradilan Islam di beberapa daerah. Namun, hukum kolonial Belanda yang didasarkan pada hukum Barat lebih berpengaruh dalam sistem peradilan dan pengaturan hukum di Hindia Belanda. Hukum positif Belanda yang mencakup regulasi kolonial lebih banyak diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan di masa tersebut. Penerapan syariat Islam pada masa Hindia Belanda lebih terfokus pada aspek-aspek tertentu, terutama dalam penyelesaian perkara kekeluargaan seperti perceraian, warisan, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga. Meskipun terdapat upaya untuk mempertahankan identitas agama dan tradisi Islam, pada masa itu hukum kolonial Belanda secara keseluruhan lebih mendominasi dalam pembentukan kebijakan hukum di Hindia Belanda. Yang keempat, Islam Nusantara. Dalam konsep yang merujuk pada pembentuk Islam yang terindigenisasi dan berakar di wilayah Nusantara, khususnya Indonesia, konsep ini menekankan pada Islam yang moderat, inklusif, toleran, dan mampu berdampingan dengan keberagaman budaya yang sosial yang ada di Nusantara. Islam Nusantara sebagai model pemikiran dan praktik Islam yang sesuai dengan konteks lokal Nusantara menunjukkan adaptasi yang Islam terhadap keberagaman dan kekayaan budaya yang ada di wilayah tersebut. Perkembangan Islam Nusantara telah melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari praktik keagamaan, nilai-nilai sosial, sehingga kebijakan publik Islam Nusantara mempromosikan nilai-nilai universal Islam seperti kasih sayang, keadilan, dan toleransi yang diaplikasikan dalam keseharian masyarakat Nusantara. Konsep ini juga menekankan pentingnya harmoni antar umat beragama dan budaya, serta menjunjung tinggi kerukunan dan perdamaian dalam berbagai nilai kehidupan. Dalam perkembangannya, Islam Nusantara telah menjadi landasan bagi berbagai inisiatif pendidikan, budaya, dan sosial di Indonesia. Berbagai lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan pemerintah aktif mempromosikan nilai-nilai Islam Nusantara sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.